Halo Sobat Value Investor sekalian, ketemu lagi. Ya, pada pembahasan kali ini saya ingin menjelaskan menurut pengalaman saya ya, gaya investasi seperti apa sih yang terbaik untuk retail? Gaya investasi apa sih yang terbaik untuk retail? Nah, seperti yang kita udah tahu, value investing sendiri ya memang kita tetap sepakat value investing ada terbaik gitu untuk sebagai gaya investasi gitu. Tapi kita juga tahu value investing sendiri itu terbagi menjadi dua, antara growth investing dengan cigar gitu ya, cigar. Nah, saya pribadi selalu kalau umpamanya ada yang bertanya apa yang bagus, saya pribadi selalu menjawab untuk kita retail, termasuk saya juga, itu gaya investasi yang paling bagus menurut saya itu masih Sigarbat. Tapi kalau saya pribadi jangan Sigarbat murni ya, hanya lihat aset aja ya, tapi kita juga mesti lihat pernya sama blueprint untuk growth-nya. Nah, sama dan lain-lain nanti kalian bisa cek sendiri di kolom apa di video-video sebelumnya, di situ banyak saya udah jelasin apa kriteria pemilihan saham saya. Nah, kenapa saya bilang itu? Karena pertama kita mesti flashback dulu, lihat dulu kinerja Warren Buffett, CAGR dia itu lebih tinggi waktu Warren Buffett mula-mula ketimbang Warren Buffett belakangan ini akhir gitu ya, CAGR-nya. Kenapa bisa begitu? Karena waktu mula-mula memang Warren Buffett itu masih kekeh menggunakan Sigarbat. Setelah akhir-akhir barulah dia masuk ke growth investing gitu kan. Jadi kalau umpamanya kita dana kelolaan kita masih masih nggak terlalu banyak, mungkin saran saya yang paling bagus untuk kita tetap Sigarbat. Karena kita keluar masuk market itu masih gampang dan nggak terlalu mengganggu harga ya. Bergejolak sih mungkin ada, pasti ada gitu, tapi nggak terlalu mengganggu, nggak terlalu nggak terlalu mempengaruhi harga, jadi enak, kita masih bisa keluar masuk, begitu murah kita beli ya kan, begitu udah sampai fair value kita jual. Nah, kembali lagi, Warren Buffett mula-mula itu CAGR-nya itu jauh lebih tinggi daripada Warren Buffett phase kedua ini ya udah growth investing gitu ya. Waktu kalian bisa cek semua, kalian bisa Google, di Google lihat CAGR Warren Buffett mula-mula sama terakhir coba bandingkan, itu waktu mula-mula itu jauh lebih tinggi. Nah, karena dia jauh lebih tinggi, kan ada yang bertanya lagi, pertanyaan kritis tanya lagi, kalau begitu kenapa Warren Buffett berubah, Pak? Ya, simple begitu kan pertanyaan kritisnya. Ya, saya bisa, kalau dari sudut pandang saya pribadi, saya bisa bilang, Warren Buffett kalau dari setelah dia Sigarbat, dia berubah menjadi growth, kalau dia nggak berubah, dengan dana kelola dia segede itu, dia bakal nggak terlalu efektif dan efisien lagi. Kenapa? Karena waktu anggaplah modalnya itu anggaplah udah sampai di 1000 gitu, 1000 perak gitu ya. Dia kalau mau masuk Sigarbat ya, itu mungkin masuknya baru mungkin cuma 100 atau 200, itu harga udah naik kemana-mana gitu. Jadi dia nggak bisa fully invest, dia nggak bisa, bukan fully invest ya, dia nggak bisa kurang lah memanfaatkan modal dia yang gede itu. Nangkep ya? Apa point of view-nya ya. Jadi dia nggak bisa memanfaatkan modal yang gede itu untuk investasi, karena begitu dia lihat saham murah, dia masuk, ya itu harganya pasti langsung bergerak. Begitupun waktu dia mau keluar, dia mau jual, yuk harganya pasti bergerak ke bawah gitu. Nah, menurut saya pribadi, jadi kalau umpamanya kita punya dana kelolaan sudah cukup besar, kita memang tetap harus pertimbangkan untuk masuk ke growth investing. Apa sih itu growth investing? Ya, growth investing itu yang benar-benar kita berharap pertumbuhan dari perusahaan itu, dan kayak Warren Buffett, dia nggak berharap untuk keluar dari investasinya growth investing ini, terkecuali kalau ada salah prediksi ke depan tentang kinerja perusahaan ini ya. Tapi kalau semuanya fine-fine aja, penjualan tetap tumbuh seperti apa yang diperkirakan di awal, dia nggak bakal keluar karena dia cuma bakal dapat dividen gitu loh. Dia cuma berharap untuk dapat dividen aja. Jadi arus arus kasnya itu cash flow Warren Buffett pribadi itu cuma berharap dari dividen itu. Nangkap ya. Jadi dia nggak berharap keluar juga. Jadi begitu dia dapat dividen, duit dividen dia kumpulin lagi, dia cari perusahaan seperti itu lagi, gitu loh. Yang growth. Dan begitu terus. Dan itu memang dia hold, jadi tugasnya untuk keluar itu udah nggak ada, gitu ya. Nah, makanya kembali lagi saya bilang kenapa kalau kita retail dengan dana kita masih kecil, kita masih bisa Sigarbat, karena kita punya keistimewaan itu. Jadi dana kecil itu sebuah keistimewaan gitu. Dana kelola kita yang kecil itu ada keistimewaannya gitu. Keistimewaannya apa? Kita masuk keluar market masih gampang.
Nangkep ya. Kita masuk keluar market masih gampang, jadi kita masih bebas untuk Sigarbad yang dimana potensi untuk pertumbuhannya itu jauh lebih gede ketimbang nanti kalau kita udah masuk pace masuk pace ke growth investing gitu ya. Meskipun memang kita nggak bisa pungkiri juga Warren Buffett waktu dia juga ada memanfaatkan dari premi-premi asuransi dari perusahaan asuransi yang dia take over gitu yang dia beli, dia pakai preminya untuk investasi lagi karena memang itu pinjaman yang asuransi itu, premi asuransi itu sama kayaknya klaimnya itu dia mau bayar apalagi jiwa ya, dia mau bayar ke depan itu udah tertata, dia mau bayar berapa puluh tahun ke depan itu udah ketahuan berapa, dan pinjamannya itu bunga untuk itu bisa aja dibilang sama dengan pinjaman yang sangat amat berbunga ringan gitu, sangat amat berbunga ringan. Jadi cash flow dari premi dia bisa pakai untuk investasi, membeli perusahaan-perusahaan yang menurut dia bagus ya dan murah gitu dan bisa bertumbuh, dia pakai terus gitu. Itu yang membuat dia leverage dia memang besar di sana. Itu yang membuat dia leverage-nya gede di sana gitu. Nah, ya seperti kita investor retail juga ke depannya kita tetap mesti berharap seperti itu. Tapi memang nggak menutup kemungkinan seandainya kalau memang kita bisa dapat kayak contoh kesempatan untuk dapat perusahaan asuransi yang bisa kita take over atau mungkin perusahaan yang modelnya mungkin mirip-mirip di mana cash flow-nya kita bisa dapat dulu di depan, kita pakai investasi untuk saham itu bisa juga diterapkan seperti itu. Cuma memang kita mesti mengurus operasional dari perusahaan yang kita mau ambil itu yang kayak asuransi yang kayak Warren Buffett itu. Cuman yang saya mau tekankan di sini untuk awal-awal kita retail ya fokus ini aja dulu Sigarbad dulu sambil kita kumpulin modal. Nanti modalnya kalau udah mulai gede dan mulai terasa susah di market kita masuk keluar, barulah kita pertimbangkan untuk masuk ke sesi selanjutnya itu investasi yang growth investing ini gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kali ini teman-teman. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Bye.